pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nontonnya. Buat yang penasaran itu acara apa, jangan lupa dipantengin terus ya, supaya nonton di episode selanjutnya. Betul banget. Nah, kalau misalnya Castle Lovers punya request, kita mau bikin ini dong Kak, kue kering yang baru atau kue kering coklat nastar atau yang lagi viral atau apa gitu ya, boleh banget ya, langsung aja tulis di kolom komentar atau langsung aja di DM juga boleh ya Kak. Iya. Nah ini kita timbang-timbangin dulu, nanti baru kita mulai bentuk ya Kak Dea ya. Nah itu jadinya benar-benar ukurannya sama banyak, iya sama besar. Apalagi nanti kalau yang buat jualan itu kan dimasukin toples ya. Kalau misalkan nggak sama besar itu nanti di dalam isinya itu nggak sama setiap toplesnya. jadinya rugi juga di kita yang penjualnya Kak. Nanti ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Dan juga ini ukuran yang sama itu juga membantu kue keringnya matangnya rata. Iya betul. Kak, request cooker sagu yang nggak melebar dong Kak. Aku bikin kok melebar ya pas di oven. Boleh banget tuh ya, nanti kita bikinkan videonya. Betul. Kayaknya kalau misalnya kue sagu tuh selalu masalahnya itu ya Kak Indri. Luber ya gitu ya. Jadi misalkan tadinya pakai squid yang ada gerigi-geriginya, pas itu cantik ya pas baru sebelum dipanggang, tapi ternyata setelah dipanggang dia luber dan jadi nggak ada bentuknya, kan jadi nggak cantik ya Kak Dea ya. Nah ada yang absen juga nih Kak Indri, ada yang dari Jagakarsa. Halo Jagakarsa, selamat bergabung. Kali ini kita temanya kue kering nih, persiapan untuk lebaran nanti. Bahkan juga bisa jadi persiapan untuk jualan kue kering lebaran. Karena emang dari sekarang tuh aku udah lihat banyak banget ya teman-teman aku yang udah mulai posting nih Kak Dea. Oh open PO cookies lebaran ya kan, dari mulai kastengel, nastar dan sebagainya deh, pokoknya banyak macemnya ya, variasinya banyak sekarang tuh kue kering. Nah kita sebagai kalau misalkan mau jualan harus kreatif bikin kue kering yang beda dari yang lainnya. Gimana caranya biar tidak melebar? Nastar gimana caranya biar tidak melebar? Nah itu sama tuh kayak yang tadi dibilang. Jadi kalau misalkan lengket adonannya itu nggak boleh ditambahin tepung terigu. Terus juga harus pas takarannya. Jadi harus ikutin resep yang benar. Kayak resepnya Sajian Sedap ya Kak Dea ya. Itu juga udah banyak banget. Kalau mau lihat lagi resep lengkapnya ada di YouTube channelnya Sajian Sedap. Dan tadi seperti kata Kak Indri, kalau misalnya adonannya itu udah kayak lengket gitu, langsung masukkan ke dalam kulkas ya setelah. Jadi jangan buru-buru tambahin tepung atau bahan lainnya gitu. Karena nanti pas hasilnya nggak sesuai dengan yang Castle Lovers inginkan. Iya betul. Padahal yang bikin resep tuh udah disesuaikan atau udah dicoba ya Kak Dea ya. Tapi ternyata karena penambahan bahan lainnya itu bisa jadi yang bikin cooker Castle Lovers nggak bagus. Ini ada yang nanya nih Kak, supaya kue kering awet tuh gimana caranya Kak? Nah kalau kue kering awet tuh pastinya pas habis dipanggang nggak boleh langsung dimasukkan ke dalam toples ya. Jadi harus didinginkan dulu. Kalau udah benar-benar dingin, ditaruhnya di cooling rack itu nanti baru dimasukin ke toples. Jangan lupa bisa juga di toplesnya itu dikasih dry itu loh Kak Dea, aku itu namanya iya tuh yang pokoknya yang biar kering itu loh, dimasukin itu tapi yang khusus makanan ya. Iya yang food grade itu ada tuh pokoknya di toko-toko bahan kue bisa dibeli. Nah itu bisa bikin kuenya kering jadi nggak cepet berjamur ya, karena dia kan menyerap air tuh Kak Dea. Nah ini ada yang nanya dari Super Plumso, Mbak Dea boleh tanya yang nastar kemarin itu sprinkle-nya di oven apa nggak lumer Mbak? Enggak, itu memang khusus ya Kak Dea ya. Jadi sprinkle itu atau bisa juga disebut gampes ya, itu terbuat dari gula dan aman kalau di oven itu nggak meleleh. Karena kemarin kita kan udah cobain tuh ya, ada hasil akhirnya ya Kak Dea ya. Jadi Castle Lovers tenang aja, semua resep yang kita live sudah kita coba sebanyak 2 kali.
Oh ya Kak Indri, di Iya. rumah udah siap-siap apa nih buat menyambut bulan Ramadan? Aku sih belum dari sekarang ya Kak Dea Belum ya, ya, Kak? tapi sekarang udah mulai ngumpulin resep nih. Kira-kira nanti mau bikin apa atau ini nih Kak Dea, cari-cari diskonan mentega. Wah, iya. Heeh. Karena biasanya di awal sebelum bulan Ramadan ini banyak nih diskonan, tapi nanti barangnya itu pasti bakal habis pas udah mendekati Lebaran. Jadi kita harus stok bahannya dari sekarang dulu nih. Apalagi kalau kayak mentega itu kan bisa di stok dalam Kalau sebulan sih masih oke lah ya. boleh tuh tips dari Kak Indri tuh seseorang. Hunting bahannya dulu, kalau bikin sih kalau buat pribadi ya bisa entar-entaran lah ya. Iya, yang penting kita beli dulu nih bahannya. Mau tanya kalau kayak nastar bedanya nggak pakai maizena, pakai maizena tuh gimana? Nah kalau yang pakai maizena itu dia lebih renyah ya Kak dia ya. Nah ini mungkin pada ketinggalan ya, yang kemarin kan soalnya kemarin kita bikin nastar ya. Pada ketinggalan live-nya itu masih bisa ditonton di YouTube-nya Kursus Masak Sajian Sedap, atau di Facebook masih bisa di scroll lagi ya Kak dia ya. Iya, atau langsung aja bagi video live sebelum ini. Udah lengkap banget pokoknya. Lihat resepnya di mana? Resep kue yang ini bisa dilihat di caption live kue Bitikopi ini. Nah ini jadi kita bentuk pakai bagian belakangnya pisau ini ya Kak dia, bukan yang tajam ya. Ini perlu di tepung terigu. Enggak usah, ini nggak lengket kok. Jadi tuh tekannya nggak boleh terlalu dalam, terus juga tapi nggak boleh terlalu tipis gitu loh Kak dia, karena nanti dia ngembang kan. Kalau tipis nanti dia hilang bentuknya. Tinggal ini gampang banget kan, tinggal dibelah ini aja nih. Udah deh, nanti jangan lupa sambil panasin oven di suhu 150 derajat. Wah, ini kata teman Iya nih, kalau misalkan bener ya pengocokannya, terus takaran resepnya, ini hasil kue keringnya akan mengkilap gini nih adonannya. Nah, buat social lovers yang penasaran dari tadi kita membahas tentang nastar juga kan ya Kak Indri Iya, ya? udah banyak banget ya, pokoknya semuanya dibahas ya Kak Dea. Betul. Jadi kalau mau lihat resep nastar itu bisa lihat di www.sajiansedap.com atau di channel YouTube Sajian Sedap. Ya pastinya kalau mau yang lebih jelas yang versi video ya Kak Dia ya. Betul. Terus juga ada tipsnya juga di YouTube channel, jadi tinggal cari aja. Keywordnya tuh misalkan resep nastar sajian sedap tuh pasti langsung ada tuh paling atas. Terus kita udah bikin banyak banget aneka bentuk nastar ya Kak Dia ya. Iya, itu lucu-lucu banget, bisa jadi inspirasi social lovers buat jualan nastar nih. Aku inget tuh kita pernah bikin yang bentuk bunga. Iya. Terus Ulet pernah. iya, terus ada pisang. yang bentuknya macam-macam deh, pokoknya karakter juga kalau nggak salah kita baru bikin ya Kak Dea ya, itu belum lama tuh buat Natal kemarin, tapi bisa dibuat untuk lebaran juga. Bisa langsung dicek di channel YouTube Sajian Sedap. Nah Kak, nanya lagi, kalau butternya diganti margarin semua Boleh pengaruh nggak aja. ya? Sebenarnya memang kalau kue kering itu lebih enak kalau kita campurkan antara mentega dan margarin nih Kak Dea, karena margarin itu punya tambahan rasa yang lebih gurih dan bikin si kue keringnya itu tambah renyah nih Kak Dea. Jadi kalau margarin aja itu kurang lembut dan kurang renyah gitu. Jadi sebaiknya itu perpaduan antara mentega dan margarin untuk kue kering ya social lovers gitu. Nah ini udah jadi social lovers. Kurang lebih kayak gini. Nah ini di oven suhu 150 derajat Celcius selama 25 menit. Kita oven dulu ya. Nanya dari suhu paru yang soal. Oh iya, yang nastar karakter kemarin namanya nggak diolesin kuning telur ya? Oh kalau untuk nastar karakter itu memang nggak diolesin kuning telur ya Kak Dea, karena kalau diolesin kuning telur itu nanti hasilnya jadi nutupin kan kita soalnya warna-warnain atau kasih mata, itu nanti jadi berubah warna kalau kita pakai kuning telur. Jadi kalau mau yang diolesin kuning telur itu social lovers bikinnya nastar yang klasik aja. Terus juga kita ada tips mengoles nastar supaya mengkilap dan cantik. Tuh, udah ada di YouTube-nya Sajian Sedap, langsung aja dicek ya. Nah sebelum kita lihat hasil akhirnya, aku mau kasih tahu nih social lovers, udah pada punya belum nih saji edisi terbaru?
Ini adalah saji menyambut bulan Ramadan. Edisinya itu edisi 487. Di sini udah banyak banget covernya. Ini bubur manis dan kolak inspirasi tajil istimewa. Jadi pengen buru-buru bulan puasa nggak sih Kak Dea? Udah banyak banget nih bubur-bubur manisnya. Terus juga selain resep yang tadi kita buat live ini juga ada lagi resep kue kering 3 metode. Wow. Ini ada banyak banget nih resepnya. Jadi langsung aja ke bagian tengah. Resep aneka kue kering tuh banyak banget tuh variasinya, dan pastinya ini udah diuji coba dan nggak akan gagal nih Lovers. Terjamin ya. Ini bisa langsung aja dibeli di toko buku Gramedia atau di loper koran lainnya nih Lovers. Kalau mau online-nya atau mau yang digitalnya itu juga bisa banget. Ada di Gramedia.digital dan gramedia.com. Kalau mau langganan baru di Grid Store gitu. Lengkap banget ya, jangan lupa dibeli saji edisi 487. Nah, Kak, ini ada Apa nih? kopinya yang bagus, kopi apa ya? Oh, ini aku sebut merek ke Bapak nih Kak Dia. Jadi kita hari ini pakainya yang Nescafe, karena Nescafe itu kan nggak ada ampasnya tuh. Langsung aja disuruh pakai air panas, nah buat tadi adonannya. Itu yang biasa kayak bikin dalgona itu ya Kak? Iya betul, yang bikin dalgona. Nah ini aku udah ada yang udah jadinya nih Kak Dia. Wow. Jangan lupa kalau udah habis dari oven itu langsung taruh di cooling rack kayak gini ya Lovers. Jadi supaya dia tuh dinginnya merata dan nanti dalamnya nggak ada yang kurang mateng atau masih kayak lembek-lembek gitu ya Kak Dia. Lucu banget bentuknya tuh biji kopi kita nih Lovers. Dan tadi kita belah tidak putus di tengahnya dan masih kelihatan ya Kak Indri ya. Jadi nggak boleh terlalu di ujung doang gitu ya Kak Dia. Nekennya itu harus pas sampai ke tengah gitu supaya bentuknya nggak berubah, karena nanti kan kue keringnya itu kan mengembang. Boleh tahu resep nastar yang tanpa telur dan alasannya yang tanpa kuning telur Mbak? Oh, kita biasanya bikinnya memang pakai telur sih, tapi mungkin nanti kita bisa buatkan lagi ya Kak Dea ya. Benar. Bisa jadi salah satu inspirasi untuk syuting berikutnya. Ini langsung aja kita plating nih Kak Dea. Gampang banget kan cara buatnya? Pas jadwal itu kedengaran renyahnya gitu loh Lovers. Itu tuh ya. Nah ini jadinya walaupun tadi kelihatannya kecil-kecil ya Kak Dea ya, tapi pas sudah di oven tuh dia mengembang dan jadinya lumayan besar juga. Tapi pas sih di mulut. Ini puas banget sih ini. Jangan lupa nanti kalau misalnya mau membuat kue biji kopi ini jadi jualan, disusunnya yang bagus ya Kak. Iya betul, ya. pakai toples gitu ya. Toplesnya sekarang juga kan udah banyak macamnya tuh ya, bisa dipita-pitain biar cantik, bisa buat hampers juga ya kan. Bener banget tuh. Kak, kenapa pakai cappuccino-nya? Bisa nggak Mbak? Itu kan ada pinnya. Oh, kopi cappuccino mungkin Kak Indri. Oh, kita tadi pakainya kopi instan yang bukan yang cappuccino ya, yang biasa gitu Lovers. Tapi kalau mau pakai cappuccino kayaknya kurang ya Kak Dea, karena dia sudah ada gulanya gitu. Jadi manis. Kalau tanpa baking soda bisa kah? Nah kalau kita kalau pakai adonan yang ada coklat bubuknya itu wajib banget pakai baking powder nih Kak Dea. Jadi jawabannya tidak bisa ya Kak? Jadi harus ditambahkan dengan baking powder. Nah ini udah jadi nih Lovers, kue keringnya. Gampang banget kan cara membuatnya. Nah buat Lovers yang ketinggalan, jangan lupa video ini masih bisa ditonton di Facebook dan juga YouTube-nya Khusus Masak Sajian Sedap. Sampai lupa nih pengen Iya nih. banget nih Kak Indri ya. Udah buru-buru banget ya nih Kak Dea. Yang Lovers, sampai bertemu di Khusus Masak berikutnya ya. Bye-bye.